Welcome to my channel. Oke, di Surabaya itu sendiri ya sebenarnya banyak tempat-tempat wisata, tapi nggak tahu kenapa orang-orang kota Surabaya itu mungkin udah bosan kali ya wisata di kota Surabaya. Jadi seringnya itu ngelencernya alias healingnya itu ke Malang, ke Kota Batu, ke daerah-daerah luar kota lainnya lah ya. Jadi aku nih pengen nunjukin ke kalian teman-teman yang di luar kota Surabaya, di luar Jawa Timur, bahwa di kota Surabaya itu juga ada tempat-tempat rekreasi. Nah, ini salah satu tempat rekreasi yang akan aku kunjungi kali ini adalah tempat rekreasi yang udah lama banget aku nggak berkunjung ya, sejak tahun berapa aku lupa. Nah, ini tuh adalah tempat yang apa ya, ikonik di kota Surabaya ya. Ini udah cukup famous meskipun tempat yang udah lama ada, tapi tetap digandrungi oleh anak-anak, orang Surabaya juga sering ya main ke sana mungkin, dan orang-orang luar pulau terutama ya pasti mampir ke sini. Bukan Pasar Atom, bukan. Itu juga ikonik ya, dan itu sudah terlalu sering saya kunjungi. Tapi ini kita akan ke satu tempat, ini khusus tempat wisata, anak-anak suka. Dan konon katanya orang pacaran nggak boleh ke sini ya. Jadi kalau kalian yang punya pacar tuh jangan ngajak ke sini ya. Karena katanya kalau pacaran ke sini tuh bisa putus. Nah, saya sudah pernah nyoba, dia memang putus. Jadi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi pernah kejadian sama saya, apa itu nggak tahu, apa itu kebetulan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kalau ada kepercayaan kayak gitu ya, mitos-mitos kayak gitu, percaya nggak percaya. Nah, kalau misalnya kalian sayang sama pacar kalian, ya ada baiknya lah nggak usah dilakukan gitu ya. Nanti aja kalau sudah menikah baru main ke sana. Karena kalau menikah nggak ada sih mitosnya kalau menikah ke sana cerai, nggak ada. Ya mitosnya itu ada kalau pacaran katanya nggak boleh ke sana, nanti putus. Nah, oke, kita langsung aja. Katanya sih bukannya jam 8, jadi karena dia hanya di kota Surabaya aja, jadi aku nggak terlalu pagi. Kalau biasanya ke Malang, ke Batu kan harus berangkat pagi-pagi tuh, bahkan belum sarapan. Tapi ini juga belum sarapan sih. Oke, nggak apa-apa, kita akan langsung aja menuju ke sana. Sengaja pagi-pagi aja kita berangkatnya biar nggak terlalu penuh dan juga nggak panas. Meskipun kota Surabaya pagi hari pun udah panas ya. Oke, kita langsung aja lah menuju ke tempatnya. Dan ini masih kita harus persiapan sedikit-sedikit ya. Tapi sebelum aku memulai vlog kali ini, jalan-jalan kali ini, kalian jangan lupa untuk subscribe. Kalian yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Kemudian jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ya ke teman-teman kalian, biar tempat wisata ini juga makin rame ya. Karena tempat wisata ini ikonik banget di kota Surabaya. Mungkin udah lama bagi orang-orang mungkin udah jarang ke sana, tapi konon katanya ini tuh tempatnya udah kayak di upgrade gitu loh ya. Jadi makanya aku penasaran, aku harus ke sana. Oke guys, kita jalan dulu nih. Itu apa lagi mbak-mbak mencrok di atas sana ya? Ya udahlah, kita jalan dulu ya guys. Ini kita udah sampai di parkirannya, udah kelihatan ramai banget. Padahal ini hari biasa, tapi minggu sih emang ya. Tuh antriannya bejibun kayak gini. Ini antri tiket guys. Tapi kata bapaknya yang baik tadi, coba di depan katanya itu antriannya lebih sedikit, dan ternyata benar. Kalau di depan antriannya lebih sedikit, dan juga loketnya ada beberapa, jadi lebih cepat. Nah, kita beli tiket dulu ya guys. Tiket di sini murah banget ya, cuma 15.000 per orang. Jadi ini tempat wisata yang murah meriah dan ringan di kantong ya. Jadi cocok banget buat ngajak anak-anak untuk sekedar berlibur melihat hewan-hewan. Nah, kita sudah sampai di Kebun Binatang Surabaya. Di sini pertama kita ditemuin sama si merak hijau yang cantik banget kayak gini ya. Ini termasuk jenis burung yang langka loh. Kalau merak hijau ini mengembangkan bulu-bulunya ya, itu terlihat indah banget ya, mengkilap ya. Terus kalau betina nih ukurannya lebih kecil guys, kalian bisa membedakannya kayak gitu. Sedangkan yang jantan ukurannya pasti jauh lebih besar, dan juga penutup ekornya itu yang sangat panjang ya, jadi bisa sangat dibedakan.
Oke, berlanjut lagi ya, kita keliling-keliling. Ini arealnya luas banget guys, dan juga yang penting bersih ya. Jadi jangan diremehkan. Kebun Binatang Surabaya yang saat ini itu bagus banget. Oke, kita berlanjut lagi. Ini ada Kangkareng Perut Putih ya. Kangkareng Perut Putih ini aktivitas mandinya itu ada 3 ya, jadi diperhatikan baik-baik. Saya udah kayak ini ya, pemandu wisata di Kebun Binatang Surabaya. Nah, lanjut lagi, kita berjalan. Ketemu apa lagi kita nih? Oh, ini masih jenis kangkareng juga ya. Lucu banget ya, dia bisa lompat-lompat kayak gitu. Tuh, jumpalitan kayak gitu. Ya udah, lanjut lagi. Ini juga jenis kangkareng, tapi ini julang emas guys. Ini ya, julang emas ini biasanya tinggal di pohon-pohon yang besar dan tinggi. Terus ada lubang alami. Nah, untuk digunakan sebagai tempat kotoran. Biasanya dia hanya menghasilkan 2 butir telur, tapi hanya 1 anak burung yang bisa sampai dewasa. Berlanjut lagi, kita ketemu lagi sama yang namanya kangkareng perut putih ya. Kalian bisa lihat cara membedakannya dari jenis kangkareng yang lain itu dari perut hingga dadanya itu ya, ada warna putih. Nah, itulah kangkareng perut putih. Nah, wajar aja ya, meskipun masih terbilang pagi, tapi ini udah rame banget karena ini hari Minggu. Nah, lucu banget nih, di sini juga ada ayam PT. Ayamnya ini digabungin sama jenis hewan yang lain juga, dan tapi mereka akur loh. Jadi dia tetanggaan sama si Junai Emas guys, tapi mereka rukun-rukun aja tuh, nggak ada berantem sama sekali. Lagi serius syuting, tiba-tiba aku kaget guys. Oh, ayamnya bisa berini gitu. Wah, banyak anak-anak kecil ya di sini. Emang sih ini bagus banget buat anak-anak kecilnya untuk menambah pengetahuan mereka tentang hewan. Lanjut lagi, ini adalah maleo ya, dimana si maleo ini sejak kecil itu udah mandiri banget, sudah bisa terbang langsung. Berikutnya ada juga ayam hias ya, yang sangat indah dan posturnya juga gagah, bulunya indah, makanya sering dijadikan hewan peliharaan. Udah puas berjelajah di area burung, kita lanjut lagi nih petualangan kita. Berikutnya kita akan melihat makhluk-makhluk mamalia. Inilah anoa dataran rendah ya, makhluk yang sedikit dosanya karena dia nggak terlalu suka bersosialisasi alias suka menyendiri. Jadi nggak terlalu suka yang namanya gibah ya. Jadi makanya dosanya nggak banyak guys. Ini ada berikutnya rusa totol ya, rusa yang ada totol-totolnya. Ya jelas lah. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri kalau rusa totol itu jantannya pasti lebih besar dan memiliki tanduk yang bisa mencapai 1 meter dan bercabang 3 guys. Nah, ini ya rusa totol-totolnya tuh indah banget totol-totolnya. Tapi kalian jangan salah ya, totol-totolnya ini ada ciri khasnya masing-masing loh. Jadi nggak semua tuh sama totol-totolnya ya. Ibarat kata manusia lah ya, kalau misalnya punya garis tangan tuh beda-beda. Nah, kalau di Kebun Binatang Surabaya kalian jangan khawatir atau takut bakalan kelaparan, karena di sini tuh banyak banget area makanan-makanan kayak gini ya. Jadi kalian bisa kongko-kongko juga, bisa duduk-duduk adem ya di bawah pohon rindang sambil beli jajanan atau makanan minuman semua lengkap ya. Lanjut, kita bertemu dengan hewan yang seperti model menurut saya ya. Langsing, tinggi, menjulang ya, kakinya panjang, indah sekali. Dan kebetulan karena pagi ini ada jam makannya dia nih, jam sarapannya. Jadi aku bisa melihat gimana sih cara para pengurus kebun binatang kasih makan si jerapah. Ternyata seperti itu guys, makanannya dilemparin ke atas gitu ya. Berikutnya ada landak Jawa yang entah karena kepanasan atau lagi malu-malu kucingnya sehingga dia sembunyi. Tuh, kalian bisa lihat nggak di mana dia berada. Hadir juga kasuari gelambir 2 ya. Ini kasuari gelambir 2 yang termasuk spesies kasuari yang besar, tapi dia tidak bisa terbang. Tapi aku pernah dengar ada orang cerita katanya kasuari ini kalau nendang sakit banget loh guys. Nah, kalian penggemar film Madagaskar pasti sudah tidak asing lagi dengan sang Raja Julian ya. Ini dia primata asa Madagaskar yang memiliki aroma yang sangat menyengat ya. Kalau nonton film Madagaskar pasti ingat banget sih sama karakter yang satu ini ya, karena udah tokoh ikonik banget. Nah, ini guys yang banyak banget penggemarnya ini ya, sampai bejibun yang nonton adalah nontonin primata yang satu ini. Ini adalah nyemot alias monyet.
Monyet ekor panjang kalau kita kenalnya ya. Ini adalah makhluk sosial banget ya, bisa kelihatan lah ya. Senengannya itu ngumpul ya, begibah, nyari kutu ya, kegiatannya sosialita abis dah. Nah ini memang dia punya kemampuan beradaptasi yang tinggi guys. Jadi makanya dia bisa berada di lingkungan yang banyak orang pun ya, banyak manusia pun dia nggak masalah. Karena dia emang orang-orang yang tangguh dan bisa beradaptasi bagaimanapun situasinya. Nah ini tuh biasanya dia sukanya bermain-main kayak gini tuh ya. Aku nggak tahu itu bermain atau bertengkar sih. Sepertinya bertengkar ya. Karena emang monyet ini kan terkenal hewan yang usil. Habis benyunya. Nah, nah, mama ambilkan lagi nah, kasih kok Tuh, siapa kalian yang mirip sama si anak monyet yang itu tadi ya? Betik alias bebal banget. Induknya mau bantuin ngambilin air, dia nggak mau. Sok-sok bisa sendiri gitu dah. Nah tuh ya, karena dikelilingi oleh semacam aliran sungai kayak gini, jadi monyet-monyet ini berada di tengah guys. Otomatis dia kalau haus tinggal minum. Nah dan juga ada aktivitas gelantungan kayak gini ya, lompat-lompatan kayak gini, biar makin cerdas dan makin terlatih ya. Jadi ada tempat nge-gym dan juga ada tempat spa kayak gini, lengkap banget ya pelayanannya. Kita lanjut jalan lagi guys. Lanjut lagi kita ke hewan yang lain. Di sini sudah ada binturong Malaya ya. Ini kelihatannya muka-mukanya kayak musang ya, emang masih sealirannya, masih saudaraan gitu. Nah tapi ini sebenarnya adalah hewan di malam hari guys, makanya kulitnya pekat kayak gini. Ada hewan anggun kesukaanku, elang laut perut putih. Wah ini sih hewan yang menurut aku ya elegan banget, apalagi pada saat dia terbang, indah sekali. Ada nyemot lagi guys, tapi ini jenisnya bekantan, salah satu monyet terbesar di Asia ya. Bekantan jantan sendiri itu memiliki hidung yang panjang. Jadi caranya kalian bisa membedakan mana betina, mana yang jantan, lihatlah dari hidungnya. Dibandingkan dengan monyet berekor panjang tadi ya, jenis kelompok bekantan ini terlihat lebih aktif ya, cenderung lebih aktif. Ini dia bergelantungan ya, kayak olahraga banget gitu. Kalau yang sebelah sana tadi kan tetangganya kayak hobinya tuh lebih kayak guyup ya, begibah bareng, nyari kutu bareng, duduk-duduk manja. Kalau ini nge-gym bareng guys. Nah otomatis kan terlihat tuh tangannya kayaknya lebih kuat, lebih berotot gitu ya. Kemudian kalau perutnya kayak kita lihat terlihat suspek. Enggak ya. Cuma ini emang kelompoknya aktif banget guys, lompat sana lompat sini, jadi seneng ngelihatnya daripada yang tadi ya cuma duduk-duduk aja bersosialisasi. Gak ketinggalan ada juga unta ya, yang menurut aku merupakan hewan yang paling woles banget. Nah ini area yang wajib diwaspadai orang tua nih, jangan berani-berani bawa anak anda ke sini ya. Berlanjut ada watusi ya, sapi merah yang berasal dari Afrika yang terkenal memiliki tanduk yang sangat panjang dan besar sekali. Tuh lihat sendiri. Nah kalau ini pasti bukan watusi nih meskipun ada tanduknya. Kalian kira-kira tahu nggak nih ini jenis hewan apa? Langsung komen di bawah ya. Ini dia hewan besar yang menurut aku seksi dan semok. Yang pengen banget aku lihat ya dari dekat, tapi sayangnya dia ngendor mojok di sana ya, lagi makan dia guys. Jadi dia tidak menampakkan dirinya, wajahnya ke depanku, ke depan kamera, tapi malah memberikan pantatnya. Tuh dia lagi sibuk makan guys, dan makannya itu lumayan lama loh. Aku udah nungguin nih berjam-jam di sini ngelihat dia, pengen ngelihat mukanya dia, penampakan dia dari dekat. Tapi apa daya ya, pas dia aja makan sih. Ya udahlah, aku mau lihat dia jalan aja gitu. Kalau jalan kan lucu tuh, ginuk-ginuk, terus kayak lambat ya, karena kayak dia kan menahan bobot berat badannya yang lumayan. Ada yang lagi mandi tak liatin. Ini dia ya, kuda nil kerdil. Kelihatan ya lebih kerdil dan lebih kecil dari yang tadi. Nah kalau ini jenis kuda nil yang durhaka ya, sehingga dikutuk oleh mamaknya jadi batu dan mulutnya nggak bisa nutup. Tara, ini dia walabitana. Keluar dulu.
Nah ini walabi ya guys, bukan kanguru, tapi emang masih sepupuan, masih saudaraan, jadi agak-agak mirip kayak gitu. Selain itu dia juga memiliki kantung, jadi persis banget kayak kanguru, serupa lah ya tapi tak sama. Dan dia juga memiliki julukan si tikus besar karena mukanya agak-agak mirip tikus nggak sih menurut kalian? Nah kalau ini adalah kawanan rusa ya, rusa tanpa totol. Jadi ini ceritanya rusa polosan guys. Nah untuk rusa ini dia dikasih kandang seperti ini karena memang kita bisa kasih makan guys. Nah tuh kayak adiknya ini ya, kasih makan ke rusa, lucu banget kan. Rusanya kalau dikasih makan itu anteng banget guys, dan wajahnya tuh polos lugu gitu ya, makanya mungkin anak-anak suka kasih makan rusa. Nah tuh kan dia anteng aja duduk kayak gitu, seharian juga nggak apa-apa dia mah. Berikutnya kita ke kandang gajah nih, hewan besar yang memiliki belalai panjang dan juga terkenal nih ya untuk gadingnya, sehingga banyak dicari orang. Kasihan banget kalau kita mendengarkan kisah-kisah perburuan gajah ya. Terus kita jangan lupa nih cuci tangan dulu ya, berhubung kita menemukan tempat cuci tangan. Kita cuci tangan dulu karena kita pasti habis pegang-pegang sesuatu di sini. Nah lanjut lagi, ini ada perawatan bayi satwa di sini ya. Tapi sayang banget, saya cuma bisa ingu-ingu lewat jendela aja guys. Di sana banyak bayi-bayi satwa. Nah di sini juga ada yang jualan souvenir kayak gini. Jadi buat kalian-kalian nih yang dari luar pulau atau luar kota mau main-main ke sini bisa beli souvenir-souvenir di sini buat oleh-oleh. Lanjut lagi, ini adalah buaya yang sering diidentikan dengan para pria-pria hidung belang, padahal dia teh setia banget orangnya. Nah ini ya, ini adalah kandang buaya juga nih kayaknya. Lanjut lagi, kita berjalan berkeliling ya. Di sini ada yang jual PHD guys. Bisa beli PHD di sini. Oke, lanjut lagi. Di sini suasananya tuh nyaman banget ya. Hijau dan bersih karena banyak pepohonannya juga. Di sini juga banyak banget situs-situs, kalian bisa jepret-jepret foto-foto di sini ya. Bagi kalian yang banci tampil, hobi foto banget, silakan. Lanjut lagi, ini ada wahana tersendiri ya, tempat ikan-ikan dan hewan-hewan melata. Cuma dia ada loketnya lagi. Kayaknya nih bayar lagi nih. Kita pikir-pikir dulu deh, mau masuk apa enggak ya? Ini guys, boleh. Jadi ceritanya kita nih mau acting, siapa tahu ketemu produser ya. Jadi nih ceritanya kita nih seperti anak yang dikasih uang jajan sedikit sama mamanya, jadi bingung mau masuk apa kagak. Oh iya guys, ini juga aku mau menginfokan ya, tadi pas kita mau di pintu masuk nih kita dapat minuman gratis hanya dengan cara follow Instagramnya Kebun Binatang Surabaya. Lumayan kan buat minum. Dan akhirnya kita mutusin masuk guys. Ini kalau di sini tiketnya lebih mahal daripada tiket masuk yang tadi ya. Tuh di sini 30.000 per orang lah. Nah beda banget kan ya. Kita lihat deh di dalamnya ada apaan. Ini Mbak cantik, terima kasih. Begitu kita masuk itu udah ada gedung di depan sana ya. Tapi kayaknya kita mau ke sebelah sini dulu. Tapi di sana tuh ada kolam tuh. Kita penasaran, kita mau lihat dulu di dalamnya tuh ada apa. Pasti ada ikan, tapi ikan apa gitu loh ya. Nah tapi aku nggak tahu sih ini jenis ikan apa karena di sana nggak ada keterangannya. Tapi mungkin bagi kalian para pecinta ikan, kalian tahulah ini kira-kira jenis ikan apa ya. Oke, kita udah ngeliat ikan-ikan kayak gini, kita lanjut lagi. Nah di sini adalah segmen hewan-hewan melata. Jadi ada ular kayak gini ya. Ini adalah king cobra, namanya juga king ya. Dia ditakutin banget karena bisanya bener-bener mematikan. Kemudian ada ular sendok Jawa ya. Kalian bisa lihat ular sendok Jawanya? Nah harusnya bisa lah ya. Kemudian ada juga iguana hijau nih. Iguana hijaunya lagi nongki-nongki cantik ya. Itu dia banyak bergerumbul dan banyak teman-temannya juga. Gede banget ya, ampun dah ngelihatnya. Serem gak sih? Kalau aku sih takut ya. Tapi bagi kalian yang suka hewan-hewan seperti ini, biasanya dipelihara gitu ya. Ada yang memeliharanya. Tuh dia melototin aku guys. Ngapain orang ini syuting-syuting aku tanpa izin? Untung ada kacanya loh, kalau enggak saya ini udah lari langgang. Nah tuh dia berinteraksi, mencoba untuk menyapa kalian. Hai. Ini ada biawak coklat ya, biawak coklat tuh dia lagi jalan-jalan. Kalian bisa lihat nggak sih? Tuh aku zoom ya. Tuh biawak coklat dengan kulitnya yang bagus banget ya kelihatannya ya, aktif banget dia.
Kemudian ada ini ular lagi nih. Tuh, ular sanca permata. Kelihatan mengkilap banget ya kulitnya. Ya udah deh, kita nggak usah ganggu. Nah, kalau kalian suka banget yang namanya dipeluk, jangan sampai dipeluk sama ular yang satu ini ya. Karena dia tuh kalau udah menggulung dan memeras mangsanya, dijamin mematikan banget. Dan di sini juga ada penyu hijau ya, yang bagi kebanyakan orang karena namanya penyu hijau dikira warnanya tuh hijau, padahal tempurungnya itu justru berwarna kecoklatan. Tuh, dia enak banget ya, lagi berendam, lagi berenang, apalagi panas-panas kayak gini. Biar ngadem dulu dah. Lanjut lagi, ini ada kolam, kita lihat apakah yang ada di dalamnya. Tuh ya, adikku udah ingu-ingu. Ternyata guys, di sini tuh ada hewan gede banget. Arapaima namanya ya. Arapaima ini termasuk monster dibilangnya ya, monster air tawar. Tapi emang gede banget sih. Kalian nih kalau lihat di video ya, kalau lihat lebih jelasnya tuh, gede banget, serem. Nah, di sini itu ya tulisannya sih ular, tapi di dalamnya ada penyu-penyu lagi nongkrong gini. Ini bukan patung loh ya, ini hidup loh, lucu ya. Nah, di sini ada penyu lagi tuh. Nah, penyunya ini besar banget di sini ya. Tuh, lihat dia lagi berenang-berenang. Terus airnya juga lebih bersih dari yang ono tadi ya, tetangganya tadi. Fon itu jujur aja suka banget ngeliat penyu yang lagi berenang kayak gini, karena bawaannya tuh kayak dia tuh tenang gitu, enggak sih? Ya, udah kayak orang yang kagak punya beban hidup gitu dah. Oke, kita langsung masuk ke gedungnya. Di sini kita udah disambut dengan ikan yang cantik sekali ya, yaitu ikan paku albino. Warnanya putih, mengkilap. Wah, cantik banget ya, glowing kalau bahasa kita sekarang ya. Tapi dia glowingnya ini asli ya, bukan karena merek skincare apapun. Beda kayak kita ya. Lanjut lagi, ini kita dikasih juga pengetahuan nih mengenai ikan. Wajar sih di sini soalnya area perikan-ikanan ya. Oke, berlanjut kita masuk dulu ke area ikan air tawar. Di sini ada ikan arwana silver. Tuh, lihat aja ya, warnanya indah banget ya. Kemudian juga gerakannya di air tuh, aduh, elegan banget. Kalian yang suka melihara ikan atau seperti saya sekedar suka menikmati aja melihatnya gitu ya, pasti seneng banget berada di sini. Berikutnya ada ikan alligator gar ya. Gimana kah bentukan ikan alligator ini? Ternyata ya serem juga dia bentukan wajahnya kayak buaya gitu, makanya dia dikasih nama alligator gitu ya. Kalau dari depan nih nggak kelihatan, coba dia menyamping tuh kan, moncongnya itu loh sudah kayak buaya gitu. Kira-kira dia juga bisa gigit nggak ya? Kalau tadi ikan alligator gar, kalau ini ikan buaya alligator aja gitu. Tuh bentuknya kayak gini. Berikutnya ada ikan parrot ya. Nah, lucu banget warnanya. Ini pasti anak-anak nih suka ngelihatnya ya. Ginu-ginu tapi warnanya tuh cantik gitu. Ada orange, ada putih. Berikutnya ada ikan gurami saba ya. Kalau kita kenalnya ikan gurami tuh ya, bentukannya kayak gitu guys. Kalau bicara tentang gurami sih, saya cuma ingatnya ikan gurami bakar sama goreng gitu, itu enak banget. Next ke akuarium sebelahnya nih, ini tetanggaannya ya. Nih ada ikan peacock kayak gini bentuknya ya. Dia kok diem aja gitu ya ke arah sudut yang sama gitu, kok jadi menyeramkan kayak gini. Aku takut. Kemudian ini juga ada ikan yang cantik-cantik gini, tapi apakah gerangan ini nggak ada namanya di sini. Cantik banget tapi warnanya ya. Kemudian ada ikan belida ya, ikan belida. Nah, ikan belida itu ada totol-totol hitamnya kayak gini nih, lucu banget. Tapi dia diem aja ya, anteng aja di sono. Tuh kayak kagak ada pergerakan dan aktivitas gitu. Lanjut ada ikan gurami platinum. Namanya platinum pasti bagus nih. Nah, tapi kok dia nyempil aja di situ ya, di pepohonan di situ. Kagak kelihatan Ibu. Lihat dulu dong mukanya. Pemalu banget dia guys. Berikutnya nih ada juga ikan kecil ya, yang kita kenal dengan ikan sepat. Nah, konon katanya ini masih satu rumpun lah ya dengan gurami. Makanya enak juga nih kalau digoreng ya. Lanjut ada ikan arwana Papua. Tuh bentuknya kayak gini ya. Tapi kok kalau dilihat-lihat ya, mukanya serem kayak gitu ya. Apa emang kayak gini penampakannya? Aku nggak tahu. Mungkin kalian yang mengenal atau memahami dunia perikan-ikanan bisa bantu aku menjawabnya. Apakah memang seperti ini mukanya atau dia lagi sakit? Nah, tapi aku nggak mau dibilang body shaming ikan ya.
tapi emang nakutin aku lihatnya. Ya udah deh, kita beralih langsung ya ke akuarium berikutnya karena muka dia udah jutek banget. Kalau tadi ikan arwana papuanya sendirian, nah tetangganya ini cukup ramai ya akuariumnya karena ini ada segerombolan ikan kapiat yang cantik-cantik banget. Nah, di sini udah terlihat ya sesosok ikan yang besar ya, yang dengan gagahnya, elegannya gitu berenang-renang. Nah, ini adalah ikan Genghis-Khan. Wah, tuh kan terlihat ya kayak aura-aura kesultanannya tuh ada gitu ketika dia berenang tuh. Agak nakutin sih sebenarnya. Beralih lagi ke ikan jaguar. Nah, dikasih nama jaguar karena ada belonteng-belontengnya kayak jaguar gitu guys. Nah, jadi lucu banget. Ini ada kalau nggak salah 3 biji doang di dalam akuariumnya ini, tapi cantik sih. Ada ikan paku albino. Albino tapi dia nggak putih ya. Ini juga paku kagak ada yang putih ya. Nah tuh ya, gede banget dan dia cuma berdua nih. Jadi lucu, udah kayak pacaran dia. Berikutnya ada ikan lemon. Harusnya kuning ya. Tuh yang kuning-kuning tuh ikan lemonnya. Lucu banget ya. Ini cocok banget buat yang mau melihara di akuariumnya. Pasti cantik banget di akuariumnya nih. Tapi mungkin biaya perawatannya juga gede ya. Nah, di sini juga ada ikan silver dollar tuh. Kelihatan kan bling-bling kacing-kacing gitu. Udah kayak dolar banget tuh ya. Tapi ini jangan diambil untuk dijual ya, nggak bisa menggantikan mata uang. Ada ikan frontosa. Tuh, sudah ada kelihatan lah ya penampakan ikan frontosa ini seperti apa. Mirip kayak zebra lah ya, hitam putih kayak gitu. Tapi dia ini segerombolan. Terus aku lihat tidak terlalu agresif dalam hal berenang-berenangnya ya, biasa aja, polos. Nah, ini kalau lihat kumisnya pasti kenal ya. Ini semacam kayak lele. Benar nggak? Ayo, benar nggak kira-kira? Kita lihat dulu contekannya ya. Tuh contekannya di bawah, ikan lele ekor merah tuh kan. Kalau ikan lele itu mah gampang dikenalinya ya, lihat aja kumisnya. Nah tapi ini ekor merah tuh, makanya ekornya warnanya merah, bagus ya. Lanjut ada ikan naga alias palmas. Ikan naga itu kayak gini bentukannya, kayak ada kuningnya, terlihatnya kuning hitam. Aku nggak tahu kenapa dia disebut ikan naga ya. Aku juga nggak pernah lihat naga. Ayo kita lanjut lagi yuk. Ikan red devil ya, tapi mukanya bukan kayak iblis ya, tapi warnanya ada kayak unsur kemerah-merahan. Berikutnya ada ikan hiu karang. Ikan hiu karang tuh, oh bukan yang kecil-kecil ya guys, tuh yang lagi tidur-tiduran rebah-rebahan, dia lagi males. Berikutnya ada spiny lobster. Tuh lucu banget. Dia nih sendirian doang di sini, kasihan nih, kesepian. Ada yang mau nemenin nggak? Tuh ya, kasihan ya, sendirian aja tuh dia gerak-geraknya. Berikutnya ada lagi kepiting tapal kuda. Nah ini emang kayak gini apa kebalik dia ya, nggak tahu. Ada ikan kerapu sunuk saudara-saudara. Ini ikan kerapu sunuk tuh ya. Tuh kalau bentukan mukanya sendiri itu kayak orang lagi nyinyir gitu ya. Lihat nggak tuh wajahnya. Kemudian lanjut lagi ada ikan hiu karang sirip hitam. Ikan hiu, mana ikan hiu? Wah itu dia ya. Lihat banget siripnya tuh ya. Liatin tuh ujungnya kan ada hitam tuh, bagus banget ya. Ini sih sebenarnya ya, Foni itu paling suka lihat hiu berenang. Tapi di film-film aja guys, jangan sampai ketemu hiu beneran pas lagi di laut, agak serem sih. Tapi aku paling suka emang ngeliat hiu yang berenang karena kayak apa ya, gagah aja gitu ya, kayak anggun gitu. Cuma nggak suka karena dia itu kurang friendly sama orang. Terlalu agresif, mudah marah guys. Tuh ya, bagus banget sih. Aku seneng ngeliat hiu yang lagi berenang-berenang gini. Makanya aku syutingnya nih agak lama buat dia, meskipun dia nggak membayar apapun ke aku ya. Tuh ya, udah nampang di channel YouTube orang, nggak ditarik biaya apapun, nggak dipungut bayaran. Jangan sampai lupa daratan ya, kalau udah terkenal nanti inget-inget saya. Ya udah deh, kita lanjut lagi yuk. Ada ikan botana coklat yang lengkap dengan rumahnya Squidward. Nah ini kayaknya masih tetanggaan nih sama si Squidward ya. Kita tinggal cari SpongeBob aja sama si Patrick nih. Kira-kira ada nggak tuh dia nyempil-nyempil di pojokan sana? Kira-kira dia kenal nggak ya sama SpongeBob? Kalau kenal tuh mau titip salam aja gitu kalau dia pulang kampung ntar. Belut murai, nih belut murai ya. Kalau belut murai ini kayaknya udah sering deh ya kita lihat penampakannya. Maksudnya nggak asing lagi gitu, sering nongol di TV-TV ya. Udah terkenal dia. Lanjut belut murai zebra. Ini juga ya kalau dari jauh tuh
Aku tadi lihatnya udah kayak kaos kaki gitu ya dari jauh, dan aku tidak bisa menemukan di mana mulutnya. Ini juga udah terkenal sih, sering nongol juga di TV-TV. Berikutnya ada ikan Nemo. Wah, kalau ini sih udah terkenal banget ya. Tapi sayang banget di akuarium ini dia cuma sendirian doang loh. Kasian. Ini kayaknya Nemo nih. Dicariin tuh sama bapak lo. Akhirnya udah selesai juga, kita balik ya, keluar lagi. Jadi pintu keluar dan pintu masuknya sama. Tuh ya, laut dalam bahaya. Jadi kita harus ikut turut memperhatikan ya makhluk-makhluk laut maupun laut yang ada di lingkungan kita. Oke, ini ikan mas ya. Udah, dadah, bye-bye. Nah, ada buaya. Shh, jangan rame-rame. Ntar gua diciduk lagi ya, diterkam ntar. Lanjut lagi, ini ada daerah diorama ya. Diorama ini jadi hewan-hewan gitu yang udah mati kemudian diawetin lagi. Nah, ditaruhlah dia di sini. Jadi kalian jangan berharap dia bergoyang ya atau bergerak ya. Jadi nggak usah ditungguin gitu ya berjam-jam. Tapi agak serem sih ya masuk daerah sini tuh kayak suasananya agak mencekam gitu ya. Saya nggak mau nakut-nakutin, cuma kan suasananya tuh gelap gitu. Kemudian ini kan adalah makhluk-makhluk yang sudah mati. Jadi kayak gimana gitu. Terus ini dingin banget karena AC-nya tuh kayak dingin banget gitu. Nah, tapi di sini juga diberikan penjelasan mengenai jenis-jenis hewan yang ada di sini yang sudah diawetkan. Tapi jangan tanya gimana cara mengawetkannya karena di situ nggak dikasih penjelasannya dan saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak bisa sharing ke kalian. Nah, di sini ya ada kerangka dugong. Dugong. Kemudian di sini jangan salah ya, aku ini hampir kaget nih. Karena begitu melihat ini dia bergerak. Dia bergerak, saya hampir kaget. Ini juga bergerak. Nah, jadi ternyata di sini nggak hanya hewan-hewan yang diawetkan, tetapi di sini juga diletakin hewan-hewan yang hidup di dunia malam. Wah, nakal ya hidupnya di dunia malam. Jadi makanya dia butuh suasana yang gelap. Oke, kita udah harus keluar nih ya dari tempat itu karena udah selesai juga kita kelilingin. Lanjut lagi nih ya, kita harus melewati jalanan yang lumayan teduh lah ya karena di kiri kanan ada pepohonan ya, ada hijau-hijauan. Tuh ada iguana hijau di sini. Lucu banget ya hijaunya. Tapi kalau aku disuruh megang aku nggak mau. Berikutnya kita akan melewati nih jembatan ya, menyisir jembatan yang jangan salah ya. Di bawahnya itu saudara-saudara ada buaya. Jadi agak horor ya ngelewatin tempat ini. Tapi tenang aja, yang penting asal nggak nengok ke bawah aman. Ini ada buaya senyolung ya namanya. Nah, di sini guys, aku juga mau kasih tahu kalian bahwa hewan-hewannya ini itu bisa kayak diadopsi gitu guys, dijadiin anak asuh gitu lah ya. Jadi di sana itu ada beberapa hewan yang sudah ada tulisannya tuh. Ini anak asuhnya siapa? Berarti udah punya orang tua asuh. Terus misalnya dia lagi nyari orang tua asuh, itu juga ada tertulis. Nah, ada beruang lucu di sini ya. Ini beruangnya lucu banget karena menurut aku dia lumayan gitu ya interaksinya terhadap para pengunjung kebun binatang Surabaya. Lucu banget, kayak merespon gitu loh. Kayak dia tuh mau ngajak ngobrol, cuma kita kagak paham bahasanya. Lucu ya. Tuh lihat gayanya, kayak udah tahu kalau dia bakalan difoto. Nah, kalau aku nggak salah ingat, beruang ini adalah salah satu hewan yang mencari ibu asuh, bapak asuh ya. Jadi kalian mungkin berkenan mau menjadi ibu dan bapak asuhnya, silakan ya, cari tahu sendiri infonya. Nah, ini ada beruang juga di sini ya, yang saya nggak tahu masih sejenis apa enggak karena terlalu jauh di mata ya. Ini pun aku coba zoom. Nah, bagi aku sendiri sih ya pribadi wajar-wajar aja kalau hewannya pada malas-malasan kayak gini, karena udah semakin kesininya semakin panas cuy. Kita pun juga semakin gak kuat sebenarnya, tapi apa daya, kita harus tetap lanjut. Nah, kalau hewan yang satu ini aku juga udah sering lihat ya di film-film di TV gitu ya, di kartun. Ini adalah berang-berang cakar kecil. Nah, berhubung kepanasannya, ini jadi dia kayak bersantai ria di dalam pot gitu ya, pot tanaman, kemudian berguling-guling untuk mendinginkan dirinya. Ini juga ada sejenis hewan yang aku nggak tahu ini hewan apa ya, yang pas ini bukan berang-berang deh, mukanya lucu banget. Kira-kira hewan apa tuh guys? Nah, ini salah satu yang aku bilang tadi ya, ini adalah hewan yang sudah ada bapak asuhnya, binturong Jawa. Tuh dia lagi di dalam sana ya, mendinginkan dirinya. Ini ada tulisannya
fotonya tuh, bapak asuhnya siapa namanya, ada nanti tertulis. Jadi kalau kalian pengen jadi bapak asuh, ibu asuh, nanti nama kalian akan terukir di depan kandangnya si satwa. Oke, ini kita udah mau keluar guys, karena udah panas sekali. Tapi jangan salah, meskipun itu sudah semakin panas ya, tapi pengunjung itu kayaknya semakin berdatangan guys, jadi tidak berkurang. Jadi tadi pagi juga udah banyak, dan kemudian semakin siang semakin banyak yang baru datang. Ada kids zoo. Nah, sebelum pulang kita kayaknya mampir dulu deh, biar tahu dulu ini dalamnya seperti apa. Nah, namanya juga kids zoo ya, jadi banyak anak-anak nih di dalam sini. Ini tuh area satwa yang jinak ya guys. Nah, di sini ada domba juga nih. Halo domba. Kenapa dicolok? Lucu banget anak itu tadi. Nah, kemudian di sini juga ada sugar glider ya, tapi di sana tuh nggak terlalu kelihatan sih dari kamera. Ada marmut ya. Oh, ini ya marmutnya lucu banget. Tuh dia ya, karena ini kids zoo jadi hewan-hewan yang jinak gitu ya kayaknya nih. Ini ada penyu juga yang ramah lah sama anak-anak, intinya tuh pasti nggak ada ular di sini. Meski kepanasan tetap nyempetin diri dah ya, foto-foto dulu. Ayo lanjut lagi nih, kita mau keluar. Nah, di daerah mau keluar ini pun masih ada yang jualan-jualan jajan kayak gitu. Oke, kita cari arah jalan untuk keluar dulu nih ya. Pintu keluarnya mana kira-kira? Oh, itu ya, segede gaban pengumumannya, aku nggak kelihatan. Oke, pintu keluar. Kita mau keluar dulu. Ini ada yang bareng sama aku ya pulangnya. Karena emang kepanasan banget udahan. Keluarnya kita antri dulu ya guys. Jadi di sini tuh harus bener-bener membudayakan antri. Udah sampai area parkir, pengen cepet-cepet aja gitu ya nyampe mobil. Di mana tadi aku parkirnya. Panas banget guys. Jadi nih kita mau ke parkiran dulu, tapi sebelumnya tadi aku udah sempet beli minuman segar ya untuk menyegarkan diriku. Tapi nggak berani buka masker, jadi minumnya nanti di mobil aja. Keluarkan hawa panasnya dulu. Ini bukan nangis, ini keringat, panas banget. Aku minum dulu ya guys untuk mendinginkan diriku ya habis kepanasan. Tuh gelasnya nggak bocor loh, tapi emang aku minumnya giras. Sampai esnya udah mencair. Kita nggak berani makan di dalam ini. Kita bawa bungkus pulang semua. Ya udah kita perjalanan pulang dulu, panas banget full.